Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Bapak Ardiansyah SEMSI, karena kami sudah diberikan kesempatan yang berbahagia ini untuk bisa melakukan presentasi di video ini untuk melengkapi tugas makalah kami yang berjudul Proses Bisnis Siklus Pendapatan, Pengeluaran, Konversi atau Produksi, dan Pengajian. Jadi kami kelompok 1 akan melakukan presentasi dengan saya sebagai moderator, lalu untuk saya juga sebagai pemateri pertama, lalu untuk materi kedua adalah Fani, materi ketiga yaitu Putri Azara, dan materi keempat itu adalah Eli Santika, dan materi terakhir adalah Madan. Saksikan saja video yang akan kami buat, video presentasi kami. Semoga apa yang kami buat ini bisa membantu jalannya prestasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang proses bisnis siklus pendapatan. Jadi proses bisnis siklus pendapatan ini adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai pula. Jadi ada flowchart entry pesanan penjualan. Itu pertama itu dari mulai, lalu datang ke UKM Kerupuk Ibu Mitro, lalu memeriksa ketersediaan barangnya, barang itu bisa langsung keluar dari UKM, terus dibawa memeriksa ketersediaan barang, ada negosiasi bisa batal, lalu kalau sudah melanjutkan negosiasi itu bisa membeli produk dan melakukan pesanan. Kalau kita memilih flowchart dari yang membeli produk, di bawahnya itu adalah mengambil barang ke gudang. Tapi kalau kita memilih flowchart melakukan pesanan, itu adalah input data pesanan, lalu masuk ke arsip, lalu membuat nota selanjutnya ke arsip. Lalu kalau packaging sesuai data pesanan, itu lanjutannya ke pengiriman barang pesanan. Dan terakhir itu memberikan barang dan nota pembayaran, lalu setelah itu selesai. Lalu untuk flowchart pengiriman itu mulai, selanjutnya masukkan data pengiriman dan penerimaan, lalu selanjutnya memilih jenis layanan berdasarkan tempat atau kota dan tujuan. Selanjutnya memasukkan data pengiriman. Saat sudah memasukkan data pengiriman, kita bisa lanjut ke proses transaksi pembayaran. Dalam proses transaksi pembayaran ini kita mempunyai 2 flowchart. Yang pertama ada mengambil kwitansi pembayaran dan laporan pengiriman, lalu yang kedua pengiriman. Di bawah transaksi pembayaran yaitu adalah pengiriman barang, dan saat sudah dilakukannya pengiriman barang itu adalah bukti tanda terima, kita mengambil tanda terima lalu selesai. Lalu selanjutnya ada flowchart penagihan piutang usaha. Yang pertama kita mulai, selanjutnya yaitu menetapkan faktur yang telah jatuh tempo pada staf. Selanjutnya kita memverifikasi jumlah yang harus kita bayar, dan setelah sudah kita melakukan penerimaan bayaran, kita bisa memilih 2 opsi. Yang pertama kalau yes, itu dia lanjutnya ke proses pembayaran, setelah itu selesai. Tapi kalau tidak, dia akan lanjut ke menghapus saldo hutang. Nah, kalau kita melanjutkan dari penerimaan pembayaran, itu kita bisa melanjutkan ke penerimaan pembayaran. Nah, setelah itu selesai. Lalu selanjutnya adalah flowchart penerimaan pembayaran. Pertama itu kita mulai, selanjutnya kita melakukan menerima pesan dari pembeli,
dan kita melakukan pembayaran via transfer atau tunai. Saat kita sudah melakukan pembayaran via transfer atau tunai, kalau kita melakukan transfer, itu kita akan mentunaikan dan kita akan membuat kwitansi pembayaran. Lalu kita memasukkan penerimaan kas, kita lalu menyerahkan barang dan menyetor ke bank, dan itu selesai. Tapi kalau kita melakukan secara tunai, tunai akan ke tunai, dan tunai akan membuat kwitansi pembayaran, memasukkan penerimaan kas dan melakukan penyerahan barang, lalu itu selesai. Mungkin sekian dari saya akan lanjutkan ke presenter berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Selanjutnya ada dokumen terkait. Baiklah, di sini ada yang pertama ada sell order, yang kedua ada packing slip, dan yang ketiga ada bill of loading. Selanjutnya ada sell invoice. Baiklah, selanjutnya ada ancaman dan pengendalian terkait. Pada usaha UKM kerupuk, terdapat beberapa ancaman dan upaya pengendalian yang perlu dipertimbangkan agar bisnis dapat terus berkembang dan bersaing di pasaran. Berikut adalah beberapa contoh ancaman dan langkah-langkah pengendaliannya. Untuk yang pertama, ada ancaman pada usaha UKM kerupuk. Untuk yang pertama, adanya persaingan pasar, banyaknya produsen kerupuk lain, baik dari skala kecil maupun industri besar, dapat meningkatkan persaingan dan mempengaruhi daya saing harga dan kualitas produk. Yang kedua, ada bahan baku yang fluktuatif. Harga bahan baku utama seperti ikan, tepung, atau minyak goreng cenderung berfluktuasi yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Dan yang ketiga, ada perubahan selera konsumen. Tren makanan sehat yang meningkat dapat menjadi ancaman, terutama jika produk kerupuk dianggap sebagai makanan tinggi lemak atau garam. Yang keempat, ada regulasi pemerintah. Peraturan terkait keamanan pangan dan standar kualitas semakin ketat. Kerupuk UKM yang tidak memenuhi standar ini dapat menghadapi sanksi atau penutupan usaha. Selanjutnya, yang kelima, ada perubahan iklim dan cuaca. Pengaruh cuaca ekstrem dapat mempengaruhi proses pengeringan, terutama bagi usaha yang masih menggunakan pengeringan alami atau penjemuran. Dan yang terakhir, ada keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Banyak UKM kerupuk yang masih mengandalkan peralatan tradisional yang dapat menghambat produksi, efisiensi, dan kualitas produk. Selanjutnya, ada pengendalian ancaman. Yang pertama, peningkatan kualitas produk dan branding. Melakukan inovasi pada rasa atau bentuk produk, misalnya dengan menggunakan bahan baku yang lebih sehat atau menambahkan varian rasa baru, serta mengembangkan kemasan yang menarik dan higienis. Yang kedua, efisiensi penggunaan bahan baku. Mengelola persediaan dan efisiensi penggunaan bahan baku untuk meminimalkan biaya, seperti membeli dalam jumlah besar saat harga bahan baku rendah, atau mencapai kerjasama jangka panjang dengan pemasok. Yang ketiga, diversifikasi produk. Menghadirkan varian produk yang lebih sehat seperti kerupuk rendah garam atau tanpa MSG untuk menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan. Yang keempat, ada peningkatan standar produksi dan sertifikasi. Memperoleh sertifikasi keamanan pangan seperti BPOM atau halal yang dapat meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen. Yang kelima, menggunakan teknologi pengeringan modern. Investasi dalam teknologi pengeringan seperti oven atau mesin pengering untuk mempercepat produksi dan menjaga kualitas produk meskipun cuaca tidak mendukung. Yang keenam, pemasaran digital. Meningkatkan promosi melalui platform digital seperti media sosial, website, atau marketplace untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan memperluas pasar. Dan yang terakhir, ada pelatihan dan pengembangan SDM. Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait manajemen produksi dan pemasaran agar mereka lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih produktif. Selanjutnya ada proses bisnis siklus pengeluaran. Dalam suatu proses bisnis,
Aktivitas bisnis yang dijalankan membuat kejadian yang terlibat dalam pertukaran mendapatkan salah satu pertukaran yang ada dalam proses bisnis adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah aktivitas yang terkait dengan pembelian, persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku. Dalam pertukaran untuk uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Dengan kata lain, proses bisnis yang berfokus dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah meminimalkan total keseluruhan biaya perolehan dan pemeliharaan barang persediaan, serta layanan yang diperlukan perusahaan. Selanjutnya ada metode pemesanan barang. Economic order quantity adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah ideal barang yang harus dipesan untuk meminimalkan total biaya persediaan. Berikut adalah beberapa aspek dari economic order quantity. Untuk pengertiannya, economic order quantity adalah jumlah pemesanan yang meminimalkan total biaya persediaan, termasuk biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Metode ini membantu perusahaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama, mengurangi biaya persediaan. Dengan menghitung economic order quantity, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan, serta mengoptimalkan cash flow. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Metode ini membantu dalam merencanakan waktu pemesanan dan jumlah yang tepat, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada keterbatasan EOQ. Yang pertama, asumsi permintaan konstan. EOQ berfungsi dengan baik jika permintaan stabil, tetapi mungkin kurang efektif dalam situasi di mana permintaan berfluktuasi. Yang kedua, biaya tetap. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya pemesanan dan penyimpanan tetap konstan, yang mungkin tidak selalu terjadi dalam praktik. Dan yang ketiga, aplikasi praktis. Dalam penerapan nyata, perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak manajemen persediaan untuk secara otomatis menghitung EOQ berdasarkan data historis dan proyeksi permintaan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Dengan memahami dan menerapkan metode EOQ, perusahaan dapat mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif, mengurangi biaya, dan meningkatkan layanan pelanggan. Dan yang kedua ada metode pemesanan barang dalam material requirement planning atau MRP. Mencakup beberapa pendekatan yang berbeda. Berikut adalah uraian masing-masing metode. Yang pertama ada make to stock. Metode ini memproduksi barang berdasarkan perkiraan permintaan dan menyimpannya dalam persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keuntungannya mengurangi pelanggan karena produk sudah tersedia. Tantangannya risiko overstocking atau understocking jika perkiraan permintaan tidak akurat. Yang B, make to order. Barang diproduksi hanya setelah ada pesanan dari pelanggan, sehingga produksi dilakukan sesuai spesifikasi yang diminta. Keuntungannya mengurangi risiko persediaan yang tidak terjual dan memungkinkan penyesuaian produk sesuai kebutuhan pelanggan. Tantangannya, waktu tunggu lebih lama bagi pelanggan karena proses produksi baru dimulai setelah pesanan diterima. Yang C, assemble to order. Metode ini menggabungkan elemen dari MTS dan MTO, di mana komponen dasar diproduksi dan disimpan. Tetapi perakitan akhir dilakukan setelah pesanan diterima. Keuntungannya menawarkan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan MTO. Tantangannya memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga keseimbangan antara persediaan komponen dan permintaan. Selanjutnya ada engineer to order. Produk dirancang dan diproduksi berdasarkan spesifikasi unik dari pelanggan, biasanya untuk proyek khusus. Keuntungannya memungkinkan inovasi dan penyesuaian produk yang tinggi sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Tantangannya, proses yang lebih kompleks dan waktu penyelesaian yang lebih lama serta potensi biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada
Selanjutnya yang terakhir ada just in time. Metode ini berfokus pada pengadaan material tepat pada waktunya untuk meminimalkan persediaan dan biaya penyimpanan. Keuntungannya mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Tantangannya memerlukan koordinasi yang baik dengan pemasok untuk menghindari kekurangan material. Dengan memahami berbagai metode pemesanan dalam MRP, perusahaan dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategi bisnis mereka. Selanjutnya, ada metode pemesanan barang just in time, bertujuan mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi. Berikut adalah beberapa metode dalam JIT. Yang pertama ada pemesanan berbasis permintaan. Barang dipesan hanya ketika ada permintaan nyata dari pelanggan, mengurangi resiko kelebihan stok. Yang B, pengiriman tepat waktu. Pemasok mengirimkan barang sesuai jadwal produksi, memastikan material tiba saat dibutuhkan. Yang C, sistem Kanban, menggunakan sinyal visual untuk memicu pemesanan ulang, membantu mengontrol aliran material dan menghindari kekurangan atau kelebihan. Yang D, hubungan pemasok yang kuat, kerjasama yang erat dengan pemasok untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman, mendukung kelancaran produksi. Metode ini berfokus pada efisiensi dan pengurangan limbah dalam proses produksi. Selanjutnya ada flowchart penerimaan dan penyimpanan barang. Yang pertama selanjutnya menerima informasi pengiriman barang, selanjutnya menerima dan menyimpan barang di area karantina, selanjutnya menerima dokumen pengiriman, selanjutnya ada memasukkan apakah bahan rusak atau tidak rusak apabila barang rusak, selanjutnya mengisi form pengajuan pengecekan bahan kritis ke bag pengawasan mutu, selanjutnya pengecekan barang atau bahan rusak oleh pengawasan mutu. Jika barang itu sesuai, dokumen berita acara serah terima barang. Selanjutnya jika barang tidak rusak, saya melakukan pengecekan barang tidak rusak, selanjutnya menghubungi pemasok dan barang dikembalikan. Selanjutnya untuk mencatat dan menginput data barang masuk, selanjutnya menyimpan barang, selanjutnya menyimpan dokumen surat jalan, faktur dan BA. Selanjutnya selesai. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya flowchart pembayaran. Yang pertama mulai, lalu pelanggan memesan barang, lalu penjual mencatat pemesanan, lalu penjual mengkonfirmasikan total harga. Metode pembayaran bisa secara transfer dan tunai, lalu mengkonfirmasi pembayaran, dan penjual menyerahkan barang, dan selesai. Lalu ada dokumen terkait. Yang pertama ada desain dokumen purchase requisition. Yang kedua ada bentuk dari desain dokumen purchase order. Dan yang ketiga ada desain dokumen receiving report. Dan yang terakhir ada dari desain dokumen vendor invoices. Lalu ada ancaman pengendalian terkait. Yang pertama ancaman dan pengendalian siklus penerimaan barang. Yang pertama ada ancaman barang tidak sesuai pesanan. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam pesanan pembelian, baik dari segi jumlah, kualitas, atau tipe barang. Lalu penerimaan barang yang rusak. Barang yang diterima dalam kondisi rusak akibat transportasi, kesalahan, pengemasan, atau faktor lainnya. Penerimaan barang dari pemasok yang tidak sah. Barang diterima dari pemasok yang tidak terdaftar atau tidak memiliki kontrak dengan perusahaan. Lalu kecurangan. Barang yang diterima dicatat lebih dari jumlah sebenarnya untuk menutupi pencurian atau manipulasi. Lalu ada pengendalian penerimaan barang. Yang pertama pemeriksaan barang. Itu melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diterima untuk memastikan kesesuaian dengan PO. Lalu dokumentasi yang akurat. Membuat laporan penerimaan barang untuk mencatat jumlah, kondisi, dan kualitas barang. Lalu ada pemisahan tugas. Yaitu memastikan pihak yang memesan barang tidak sama dengan pihak yang menerima barang untuk mengurangi risiko kecurangan.
Yang terakhir ada verifikasi pemasok. Pastikan barang hanya diterima dari pemasok yang sah berdasarkan daftar pemasok yang disetujui. Yang kedua ada ancaman dan pengendalian siklus penyimpanan barang. Lalu yang pertama ada ancaman, yaitu kerusakan barang selama penyimpanan. Barang rusak akibat kondisi penyimpanan yang tidak sesuai, seperti suhu, kelembapan, atau penanggungan yang tidak tepat. Yang kedua ada pencurian atau kehilangan barang. Barang dicuri atau hilang karena kurangnya keamanan di gudang. Yang ketiga ketidaksesuaian catatan persediaan. Catatan persediaan tidak sesuai dengan jumlah barang fisik yang ada di gudang. Yang terakhir kadaluarsa barang. Barang yang disimpan terlalu lama hingga melewati tanggal kadaluarsa, terutama barang yang memiliki batas waktu yang dipakai. Lalu ada pengendaliannya. Yang pertama, penerapan sistem pengendalian fisik menggunakan sistem keamanan seperti CCTV, kontrol akses, dan penjagaan fisik di area gudang. Lalu ada pengelolaan gudang yang terorganisasi, menyusun barang berdasarkan jenis, frekuensi penggunaan, atau sistem FIFO untuk mengurangi risiko kadaluarsa. Lalu ada pencatatan dan inventarisasi berkala, melakukan pencocokan berkala antara catatan sistem persediaan dan kondisi fisik barang di gudang. Yang terakhir ada pengendalian lingkungan, memastikan gudang memiliki kondisi lingkungan yang sesuai seperti pengaturan suhu dan kelembapan. Yang ketiga ada ancaman terkait pembayaran. Yang pertama ancaman penipuan pembayaran. Penjahat siber sering menggunakan teknik seperti phishing untuk mencuri informasi kartu kredit atau rekening bank yang dapat mengakibatkan transaksi tidak sah. Yang kedua ada kecurangan dalam transaksi. Penggunaan data yang dicuri untuk melakukan transaksi tanpa izin, termasuk penipuan pengambil alihan akun. Yang ketiga ada kesalahan sistem. Sistem pembayaran otomatis dapat mengalami kesalahan yang berpotensi menyebabkan konflik pembayaran dan kerugian finansial. Lalu ada pengendaliannya. Yang pertama, autentikasi multifaktor. Menggunakan lebih dari metode verifikasi untuk meningkatkan keamanan akses akun transaksi. Yang kedua ada enkripsi data, melindungi informasi sensitif selama proses transaksi untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, pendidikan penggunaan, meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan digital dan risiko penipuan serta cara melindungi informasi pribadi. Yang keempat, implementasi langkah-langkah ini sangat penting untuk mengurangi risiko dan melindungi integritas sistem pembayaran. Dengan pengendalian yang tepat, ancaman dalam siklus penerimaan dan penyimpanan barang dapat diminimalkan sehingga mendukung efisiensi operasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya mengenai proses bisnis siklus konversi atau produksi. Siklus konversi sendiri adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Berikut ini merupakan gambaran flowchart yang mana dari mendesain produk hingga menyerahkan barang hasil produksi. Dari gambaran flowchart tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu mendesain produk yang nantinya akan diproduksi. Kemudian setelah spesifikasi teknis sudah jelas ditentukan, tahap selanjutnya adalah mengecek ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Kemudian memperhitungkan anggaran produksi, kemudian persiapan produksi, kemudian penjadwalan proses produksi, kemudian pemindahan bahan baku dari gudang ke tempat produksi. Sebelumnya, sistem komputer akan membuatkan spesifikasi bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Selama proses produksi, semua pengeluaran produk dihitung, kemudian menyerahkan barang hasil produksi di penjualan hingga selesai. Berikut ini merupakan dokumen terkait. Yang pertama, ada Bill of Material, kemudian Operation List, kemudian ada Master Production Schedule, kemudian ada Production Order, kemudian ada material requisition, kemudian ada ancaman dan pengendalian terkait. Ancaman yang pertama itu bahan baku berkualitas rendah. Penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi standar memenuhi kualitas produk akhir. Kemudian kerusakan peralatan produksi, yaitu mesin penggorengan atau alat pencetak rusak mengganggu kelancaran produksi. Kemudian kesalahan dalam perencanaan produksi, yang mana produksi terlalu banyak atau terlalu sedikit
sedikit dibandingkan dengan permintaan pasar. Kemudian pembuangan limbah yang tidak terkendali. Limbah produksi seperti minyak bekas mencemari lingkungan, menimbulkan permasalahan hukum, dan produk cacat atau tidak sesuai standar, yaitu produk terlalu tebal, tidak renyah atau berminyak, menurunkan daya tarik konsumen. Kemudian ketergantungan pada tenaga kerja manual, yaitu tingkat produktivitas rendah karena kurangnya optimasi dan tenaga kerja terlatih. Selanjutnya itu ada pengendalian, yang mana pertama itu ada bahan baku yang berkualitas rendah itu pengendaliannya memilih pemasok yang terpercaya dengan kualitas bahan baku teruji, melakukan inspeksi bahan baku saat penerimaan. Kedua itu kerusakan peralatan produksi, yang mana penjadwal perawatan rutin untuk mesin dan peralatan, menyediakan peralatan cadangan sarana seperti alat cetak manual. Kemudian yang ketiga itu kesalahan dalam perencanaan produksi, yang mana penerapan sistem forecast sederhana berdasarkan penjualan sebelumnya, menggunakan pesanan pelanggan sebagai dasar produksi harian untuk mengurangi overstock. Kemudian membuang limbah yang tidak terkendali, yaitu menyediakan tempat pembuangan limbah yang tidak sesuai standar, misalnya drum untuk minyak bekas, menjual minyak bekas kepada pihak daur ulang yang memiliki izin. Kemudian yang kelima itu pelatihan karyawan dalam teknik pencetakan dan penggorengan yang produk cacat atau tidak sesuai standar konsisten, infeksi produk pada setiap tahap produksi untuk meminimalkan cacat. Keenam itu ketergantungan pada tenaga kerja manual, mulai mengotomasi proses dengan alat seperti mesin pencetak kerupuk sederhana. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu proses bisnis siklus penggajian. Jadi menurut Romeni dan Steinbart 2015, siklus penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan pengolahan tenaga kerja karyawan secara efektif. Sementara Gelinas, UTJ, dan Dul menyatakan bahwa proses penggajian adalah struktur interaksi orang, peralatan, metode, dan kontrol yang menciptakan arus informasi untuk mendukung rutinitas kerja berulang dari Departemen Penggajian. Menurut pandangan dari kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa siklus penggajian adalah proses bisnis yang terkait dengan pengolahan kerja karyawan yang menciptakan arus informasi yang mendukung rutinitas kerja. Selanjutnya ada flowchart proses bisnis siklus penggajian. Langkah pertama kita memulainya, terus kita memisahkan data induk penggajian, lalu kita hitung pajaknya. Selanjutnya mengumpulkan data aktivitas kerja. Setelah itu kita kompilasi komponen gaji, lalu pembayaran gaji pegawai. Nah, terus langkah-langkah itu setelah selesai, lanjut yaitu dokumen terkait. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Bisa teman-teman lihat di makalah ini ada daftar hadir karyawan, lalu kartu jam hadir. Teman-teman bisa lihat di makalah ini. Selanjutnya ada kartu jam kerja, bisa teman-teman lihat. Lalu ada daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada slip gaji dan upah, bisa teman-teman lihat. Ada surat pernyataan gaji dan upah. Lalu materi selanjutnya ada ancaman dan pengadilan terkait. Yang pertama ada perubahan tanpa otoritas atas file induk penggajian. Ancamannya perubahan data karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, atau potongan. Pengadilannya yaitu batas akses ke file induk penggajian hanya pada individu yang berwenang. Lakukan tinjauan berkala terhadap file induk untuk memastikan tidak ada perubahan yang mencurigakan. Terus yang kedua ada data waktu kerja yang tidak akurat. Ancamannya data waktu kerja yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan perhitungan gaji, baik kelebihan maupun kekurangan pembayaran. Lalu pengendaliannya yaitu gunakan sistem absensi manual seperti tulis nama serta waktu bekerja.
Selanjutnya yang C adalah pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Ancamannya yaitu kesalahan dalam perhitungan gaji, potongan atau tunjangan dapat menyebabkan pembayaran tidak sesuai. Lalu pengandaiannya yaitu buat prosedur penggajian yang jelas dan terstandarisasi. Lalu yang D ada pencurian, cek gaji atau distribusi cek gaji palsu. Ancamannya yaitu pencurian gaji atau distribusi gaji palsu dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Selain itu, hal ini juga dapat merusak kepercayaan karyawan. Lalu ada pengandaiannya yaitu gunakan sistem distribusi cek gaji yang aman, misalnya dengan memberikan cek gaji langsung kepada karyawan atau mentransfer gaji secara elektronik, dan pastikan bahwa cek gaji hanya diterima oleh orang yang berhak. Selanjutnya yang E yaitu kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Ancamannya yaitu kehilangan atau pengungkapan data karyawan secara tidak sah dapat melanggar privasi karyawan dan menimbulkan masalah hukum bagi UMKM. Lalu pengandaiannya yaitu enkripsi data. Enkripsi data karyawan yang sensitif untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu yang F, kegagalan dalam melakukan pembayaran. Ancaman yaitu kegagalan dalam melakukan pembayaran gaji tepat waktu dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan dan merusak moral kerja. Lalu pengandaiannya tetapkan jadwal pembayaran gaji yang jelas dan konsisten, dan pantau secara berkala kontribusi keuangan perusahaan untuk memastikan ada dana yang cukup untuk membayar gaji. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Kok gitu? Baik, terima kasih atas pemaparan materi terakhir, materi kelima. Jadi sekian saja dari presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf jika kami mempunyai kesalahan dari makalah kami maupun dari perkataan yang telah kami ucapkan. Kami mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Bapak Ardiansa yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil dari video kami, dan juga kami mohon maaf pada teman-teman karena kesalahan dan makalah kami yang tidak sempurna. Jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.